Kalau ngomongin brand HP lokal yang pernah rame di Indonesia, nama Evercost pasti masuk daftar teratas. Dulu produknya gampang banget ditemuin. Dari counter kecil di pinggir jalan sampai pusat perbelanjaan, Evercost ada di mana-mana. Bahkan buat banyak orang, HP Android pertama mereka mungkin berasal dari brand ini. Tapi yang menarik, waktu pasar smartphone mulai berkembang dan banyak merek berlomba-lomba naik kelas, Evercost justru tetap stuck sebagai HP murah. Padahal mereka pernah punya penjualan jutaan unit, punya pabrik sendiri, dan sempat jadi salah satu pemain besar di tanah air. Jadi pertanyaannya, kenapa brand yang pernah sebesar itu nggak pernah benar-benar berhasil masuk ke kelas premium? Semuanya di Flashback Kin Gadget. Cerita Evercost dimulai tahun 2008. Perusahaan induknya adalah PT Aries Indo Global yang didiriin di Jakarta. Dalam berbagai sumber, nama yang sering dikaitin sama pendiri dan tokoh awal perusahaan adalah Aquila Nathanael, sementara beberapa eksekutif kayak Edward Sofiananda dan Ricky Tanu Dibrata juga jadi figur penting dalam perkembangan bisnisnya. Waktu itu, pasar Indonesia lagi ngalamin ledakan permintaan ponsel murah. Masyarakat mau punya HP dengan fitur lengkap, tapi harga produk dari brand kayak Nokia, Samsung, Sony Ericsson, atau Motorola masih tergolong mahal. Disitulah Cross Mobile yang adalah nama awal Evercost ngeliat peluang ini. Mereka nggak berusaha jadi brand yang paling canggih. Fokusnya simple, yaitu perkenalin ponsel yang bisa dijangkau lebih banyak orang, dan strategi itu ternyata berhasil. Cross mulai dikenal karena nawarin berbagai fitur yang waktu itu dianggap menarik dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibanding merek luar. Mulai dari dual SIM, TV analog, speaker besar, sampai desain yang ngikutin tren pasar. Banyak orang sekarang mungkin nggak sadar seberapa besar Cross di masanya. Awal dekade 2010-an, Cross termasuk salah satu pemain besar di pasar ponsel Indonesia. Menurut data yang pernah disampaikan manajemen perusahaan, penjualan mereka bahkan sempat capai sekitar 16 juta unit dalam 1 tahun. Angka itu gede banget buat ukuran brand lokal. Strategi mereka juga lumayan unik. Waktu banyak merek internasional lebih fokus ke kota-kota besar, Cross justru memperkuat posisinya di daerah yang belum terlalu diperhatiin kompetitor. Mereka masuk ke kota kecil, pasar tradisional, sampai counter-counter ponsel yang tersebar di berbagai wilayah pelosok. Hasilnya gokil banget. Nama Cross dikenal hampir di seluruh Indonesia. Bahkan bagi banyak orang, pengalaman pertama pakai smartphone Android datang dari HP buatan Cross. Masuk tahun 2013, perusahaan mulai nyiapin langkah yang lebih besar. Di September 2013, Cross resmi ganti nama atau rebranding jadi Evercost. Pergantian nama ini maksudnya biar brand punya identitas yang unik sekaligus buka peluang buat ekspansi ke pasar internasional. Manajemen punya ambisi besar. Mereka nggak mau cuma dikenal sebagai jago kandang. Targetnya bawa merek Indonesia biar bisa bersaing di tingkat regional bahkan global. Nama Evercost sendiri dipilih karena dianggap lebih mudah dipatenin dan punya daya saing yang lebih kuat buat pasar luar negeri. Perusahaan mulai bangun pabrik perakitan di sekitar Semarang dengan investasi yang gak kecil. Kalau dilihat dari kondisi waktu itu, masa depan Evercost sebenarnya menjanjikan banget. Mereka udah punya nama besar, jaringan distribusi yang luas, penjualan yang tinggi, dan mulai memperkuat kemampuan produksi dalam negeri. Tapi ada satu masalah yang belum banyak disadari waktu itu. Industri smartphone ternyata berubah jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan perubahan itulah yang nantinya jadi awal dari tantangan besar bagi Evercost.
Di era fitur phone, harga murah emang jadi senjata utama. Tapi waktu Android mulai berkembang pesat, aturan mainnya berubah. Konsumen gak lagi cuma ngelihat harga, mereka mulai perhatiin performa, kamera, kualitas layar, desain, update software, sampai pengalaman pengguna secara keseluruhan. Di titik inilah Evercost mulai ngadepin tantangan besar. Selama bertahun-tahun, mereka bangun identitas sebagai brand HP murah. Masalahnya, waktu sebuah merek udah terlalu lama ada di posisi itu, ngubah cara pandang konsumen jadi susah banget. Bagi banyak orang, Evercost identik sama HP terjangkau, bukan HP premium, apalagi HP flagship. Persepsi ini udah terlanjur kebentuk dan ngubah persepsi pasar jauh lebih susah dibanding rilis produk baru. Situasinya makin berat waktu gelombang brand Cina mulai masuk ke Indonesia secara besar-besaran. Nama-nama kayak Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan berbagai pemain lain datang dengan strategi yang benar-benar agresif. Mereka nawarin harga kompetitif, spesifikasi tinggi, desain modern, promo gede-gedean, dan disupport kemampuan riset pengembangan yang jauh lebih kuat. Akibatnya, Evercost ada di posisi yang serba salah. Kalau tetap main di harga murah, keuntungannya yang didapat makin tipis. Tapi, kalau coba jual lebih mahal, konsumen justru lebih tertarik ke merek yang reputasinya udah approve. Di waktu yang sama, Evercost juga nggak pernah benar-benar punya produk yang bisa ngangkat citra mereka ke level yang lebih tinggi. Coba kita lihat para pesaingnya. Samsung punya Galaxy S Series, Apple punya iPhone, Xiaomi punya Mi Series, Oppo punya Find Series, dan Vivo juga punya X Series. Produk-produk itu bukan sekedar alat komunikasi, tapi simbol teknologi terbaik yang dipunyain masing-masing perusahaan. Evercost emang ngeluncurin banyak smartphone Android, tapi nggak ada satu model yang benar-benar berhasil ngubah pandangan pasar. Sebagian besar produknya tetap main di kelas entry level. Akibatnya, masyarakat terus mengenal Evercost sebagai merek budget, bukan merek yang dianggap premium. Padahal buat masuk ke segmen atas, spesifikasi aja nggak cukup. Konsumen juga beli citra, reputasi, dan kebanggaan waktu pakai produk itu. Selain itu juga naik kelas emang butuh investasi yang gede banget. Bukan cuma soal buat desain yang lebih menarik, tapi juga ngembangin teknologi kamera, update software, sampai inovasi yang bisa jadi pembeda. Dan pada akhirnya, jarak antara Evercost dan para pemain besar makin jauh dari tahun ke tahun. Masuk akhir dekade 2010-an, industri smartphone Indonesia makin kompleks. Aturan TKDN jadi makin penting. Persaingannya makin ketat, biaya pengembangannya meningkat, dan margin keuntungan menurun. Evercost sebenarnya udah punya fasilitas perakitan di Indonesia dan berusaha menuhin berbagai regulasi yang berlaku. Tapi pasar bergerak terlalu cepat dan brand internasional makin agresif. Pilihan konsumen emang makin banyak. Keunggulan harga yang dulu jadi senjata utama pelan-pelan kehilangan efektivitas. Karena sekarang hampir semua brand bisa nawarin harga yang terjangkau. Walaupun nggak lagi jadi pemain utama smartphone Indonesia, Evercost sebenarnya masih eksis sampai sekarang. Lewat situs resminya, perusahaan masih nawarin berbagai produk kayak smartphone, tablet, laptop, Chromebook, set-top box TV digital, mini PC, adaptor, dan perangkat elektronik lainnya. Artinya perusahaan ini nggak benar-benar hilang. Mereka cuma nggak lagi ada di pusat perhatian kayak waktu jayanya dulu. Fokus bisnisnya juga kelihatan lebih luas dan nggak cuma bergantung sama smartphone. Di tengah dominasi brand-brand global, langkah kayak gini bisa jadi cara buat bertahan di pasar yang makin susah.
Kalau dirangkum, alasan utama Evercost gagal naik kelas ke smartphone premium bukan karena mereka nggak pernah sukses. Justru sebaliknya, mereka terlalu sukses di segmen murah. Pada akhirnya, kisah Evercost jadi salah satu cerita menarik di industri teknologi Indonesia. Jadi besar emang susah, tapi ngubah citra setelah terlanjur dikenal di segmen tertentu ternyata jauh lebih susah. Di dunia smartphone, konsumen nggak cuma beli perangkat, mereka juga beli kepercayaan, reputasi, dan nilai yang melekat di sebuah merek. Dan disitulah Evercost nggak pernah benar-benar berhasil melangkah ke kelas premium. Jadi gimana menurut kalian? Kalau ada info yang kurang, tulis di komentar ya. By the way, ini suara asli, bukan suara AI atau robot. Oke, segitu aja info yang bisa Nayonet sampein di video kali ini. Kalau suka konten kayak gini, boleh komen di bawah ya. Next kita bahas apa lagi nih yang berkaitan sama teknologi dan gadget. Segitu aja info dari Nayonet. Gua Rio, signing out.